Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Model-model penelitian tindakan kelas. Di sini kami akan membahas 2 poin pembahasan. Yang pertama, pengertian model PTK yang menjelaskan bagaimana definisi dari model PTK. Pembahasan yang kedua yaitu model-model PTK yang menjelaskan apa saja model dalam PTK. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas memiliki kaitan yang erat dengan proses praktik pembelajaran di dalam kelas yang dihadapi oleh seorang guru. PTK diterapkan untuk mengatasi permasalahan yang terdapat dalam kelas dengan menggunakan model-model atau desain yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Baik, langsung saja pembahasan yang pertama yaitu pengertian model PTK. Pengertian model PTK atau penelitian tindakan kelas. Menurut Sanjaya, pengertian model adalah representasi suatu peristiwa kompleks dari suatu sistem yang berbentuk naratif, matematis, grafis, dan lambang-lambang lainnya. Menurut Suharsimi Arikunto, penelitian tindakan kelas adalah suatu penelitian dalam kegiatan pembelajaran berupa tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi secara bersamaan dalam suatu kelas. Sedangkan pengertian model PTK adalah model penelitian tindakan kelas adalah salah satu cara yang dapat dilakukan oleh seorang pendidik atau kolaborasi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul dalam proses kegiatan pembelajaran dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu atau kualitas kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Pembahasan yang kedua yaitu model-model PTK. Model yang pertama yaitu model dari Kurt Lewin. Kurt Lewin membagi menjadi 4 tahapan. Tahap pertama yaitu tahap perencanaan. Guru sebagai peneliti dalam bentuk penyusunan perangkat pembelajaran berdasarkan hasil refleksi awal. Yang tahap kedua yaitu tahap tindakan. Setelah membuat perencanaan, guru melaksanakan perencanaan tersebut dalam bentuk tindakan. Tahap ketiga yaitu tahap pengamatan. Pada saat guru melaksanakan tindakan, maka perlu adanya pengamatan atas pelaksanaan proses pembelajaran tersebut. Dan tahap terakhir yaitu tahap refleksi. Dalam tahap ini, guru bersama teman-teman sejawat mencermati ulang, mengkaji, dan menganalisis data yang ditemukan pada saat observasi. Untuk yang kedua, yakni model Kemnitz-Deckard. Model Kemnitz-Deckard ini merupakan model PTK pengembangan dari konsep dasar yang diperkenalkan oleh Kurt Lewin. Karena dalam siklus atau kekuatan model ini terdiri atas 4 komponen, yakni perencanaan, aksi tindakan, observasi dan refleksi. Observasi itu selesai, direfleksi setelah itu diikuti dengan perencanaan ulang yang dilaksanakan dalam bentuk siklus tersendiri. Tindakan refleksi merupakan bagian sangat penting dalam PTK karena merupakan bagian untuk memahami terhadap proses dan hasil yang akan terjadi. Jika penelitian dan tindakan dilakukan dengan beberapa siklus, maka refleksi terakhir penelitian menyampaikan rencana yang disarankan kepada peneliti yang lain apabila ia menghentikan kegiatan atau kegiatan diri sendiri apabila hendak dilanjutkan. Nah, siklus-siklus dalam Kemnitz-Deckard dapat dilihat dari gambar seperti itu, yakni perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi, seperti itu siklus-siklusnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Menurut selanjutnya model John Elliot akan disampaikan oleh sahabat dari kelompok kami. Selanjutnya, model John Elliot.
Langkah-langkahnya antara lain, yang pertama, identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk melihat dan menemukan masalah-masalah apa saja yang telah terjadi di sekolah. Yang kedua, penyelidikan. Nah, penyelidikan ini dimaksudkan sebagai suatu kegiatan untuk mengumpulkan informasi masalah yang ditemukan oleh seorang peneliti di sekolah. Yang ketiga, rencana umum. Nah, rencana umum merupakan seperangkat rencana awal tentang kegiatan yang akan dilakukan oleh seorang peneliti untuk menjawab masalah penelitian yang ditemukan di kelas atau di sekolah. Yang keempat, implementasi langkah tindakan 1. Nah, pada tahap ini, seorang peneliti akan menerapkan atau melakukan perlakuan pada kelas sampel dengan tujuan meningkatkan, merubah, atau memperbaiki masalah-masalah penelitian yang ditemukan oleh peneliti di kelas. Yang kelima, monitor dan implementasi. Nah, tahap ini bagi seorang peneliti akan melihat atau memantau hasil pemberian perilaku pada kelas sampel. Yang keenam, penyelidikan. Pada tahap ini, peneliti akan berusaha untuk mengungkap dan menjelaskan tentang kegagalan-kegagalan pengaruh. Dan yang ketujuh, yaitu merevisi ide umum. Nah, pada tahap ini, peneliti itu berbekal dari data-data yang sudah didapatkan pada tahap-tahap sebelumnya akan kembali membuat rencana penelitian. Selanjutnya, penelitian tindakan kelas model Dev-Ebut. Ebut beranggapan bahwa suatu penelitian tindakan harus dimulai dari adanya gagasan awal yang didorong oleh keinginan peneliti untuk melakukan suatu perbaikan proses yang akan menghasilkan sesuatu yang lebih optimal. Penjelasan langkah-langkah model PTK Dev-Ebut. Yang pertama, gagasan atau pemikiran awal adalah didorong oleh keinginan peneliti untuk melakukan suatu perbaikan proses untuk menghasilkan sesuatu yang lebih optimal. Yang kedua, berdasarkan gagasan awal itu, kemudian peneliti berupaya menemukan berbagai tindakan apa saja yang harus dilakukan untuk menyelesaikannya. Yang ketiga, selanjutnya peneliti menyusun rancangan umum yang berisi tentang langkah-langkah yang dapat dilakukan yang kemudian diimplementasikan. Yang keempat, selama proses implementasi dilakukan monitoring. Selanjutnya disusun penjelasan tentang berbagai kegagalan yang terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Tegar Ayu Fauziana akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu model Hopkins. Hopkins menyusun desain tersendiri, yaitu sebagai berikut. Pertama, mengambil start, kemudian audit, selanjutnya perencanaan konstruk, kemudian perencanaan tindakan yang terdiri dari target, tugas, kriteria, dan keberhasilan. Kemudian implementasi dan evaluasi. Implementasi terdiri dari menopang komitmen, cek kemajuan, dan mengatasi problem. Selanjutnya, cek hasil, cek pengambilan stok, audit, dan pelaporan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.